Halo, assalamualaikum teman Aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Oke teman-teman, seperti biasa di session kali ini saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar teman-teman ya. Oke, seperti apa pertanyaan-pertanyaannya, gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai. Jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti dan paham, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis, simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-teman ya, karena saya tuh sudah banyak sekali sharing tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Kalian simak aja video-video saya yang terdahulu teman-teman ya. Disimak, dipahami, dan kalau misalkan sudah paham, kalian terapkan ke hidup kalian sehari-hari gitu teman-teman ya, agar kalian itu semakin membaik dan sembuh total gitu teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis itu butuh pemahaman, butuh pengertian. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Karena gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis itu sensasinya banyak sekali teman-teman ya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut sensasinya ada semua teman-teman ya. Ada aja gitu ya teman-teman ya. Itu pengalaman saya. Dan buat teman-teman yang masih mengalaminya, jangan panik, jangan khawatir teman-teman ya, kalian akan bisa sembuh gitu teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi ke topik utamanya teman-teman ya. Kita jawab pertanyaan dari teman-teman. Ini mungkin videonya terbatas teman-teman ya, karena waktunya ini udah mulai sore, udah mau maghrib teman-teman ya. Oke, pertanyaan yang pertama, pikiran seperti orang stres bang, bingung ya. Memang kalian kan stres teman-teman ya. Jadi orang-orang yang terkena gangguan asam GERD anxiety rheumatis itu cenderung stres teman-teman ya. Ya memang stres, kalian terima saja. Saya itu sedang stres, sedang banyak pikiran. Stres itu bukan gila teman-teman ya. Stres itu orang yang sedang banyak pikiran itu stres teman-teman ya. Jadi kalian coba aja, kalian banyak pikiran nggak ya teman-teman ya? Apakah saat ini kalian masih berpikir tentang sensasi, penyakit, penderitaan gitu teman-teman ya? Takutnya penyakit yang bisa membuat kalian takutnya ini penyakit yang berbahaya gitu teman-teman ya. Coba kalian masih berpikir tentang itu nggak? Kalau misalkan kalian masih berpikir tentang seperti itu, berarti kalian stres mas, berarti kalian masih banyak pikiran gitu teman-teman ya. Terus gimana caranya Bang Adim? Kalau misalkan kalian stres memikirkan tentang sensasi-sensasi, memikirkan tentang penyakit yang berbahaya, takutnya ini, takutnya itu, hilangkan pemikiran seperti itu teman-teman ya. Gimana menghilangkannya? Yang pertama, kalian percaya dengan diagnosa dokter. Kalau misalkan sudah didiagnosa dokter, kalian hanya terkena gangguan asam ataupun GERD ataupun tentang pencernaan gitu teman-teman ya, dipepsia ataupun gastritis gitu teman-teman ya. Ya sudah, yakin saja dengan diagnosa dokter gitu teman-teman ya. Terus penanganannya gimana Bang Adim? Jalankan metode 3P-nya. Kalau misalkan kalian masih berobat dokter, kalian lakukan pengobatannya, ikuti arahan-arahan dokternya. Jangan lupa juga terapkan metode 3P-nya gitu teman-teman ya. Jaga pola makannya, jaga pola hidupnya, jaga pola pikirnya, sering makan, sering minum, sering ngemil gitu teman-teman ya. Pasti oleh dokter kalian juga seperti itu direkomendasikannya teman-teman ya, karena sepengalaman saya juga, saya disarankan oleh dokter seperti itu gitu teman-teman ya. Jadi olahraganya juga harus ada gitu teman-teman ya. Jangan bergadang, jangan terlalu stres gitu teman-teman ya. Pokoknya untuk stres itu dihindari aja teman-teman ya. Kalau misalkan kalian bang, saya itu nggak banyak pikiran, saya itu nggak memikirkan apa-apa, apalagi tentang misalkan apa ya, pokoknya nggak banyak pikiran gitu teman-teman ya. Kalian harus flashback teman-teman ya. Kalian harus sadari, coba ingat-ingat kalian itu masih berpikir tentang penyakit apa enggak gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian masih berpikir tentang penyakit, tentang sensasi, ya pas ya stres kalian itu memikirkannya hal-hal seperti itu gitu teman-teman ya. Yang pertama, kalian harus yakin dengan diagnosa dokter. Yang kedua, kalian harus sering hiburan teman-teman ya. Lakukan aktivitas apapun yang membuat kalian bahagia, yang membuat kalian senang, lakukan aja teman-temannya. Jangan banyak mikir. Contoh, kalau misalkan mau jalan-jalan,
lakukan jalan-jalannya teman-temannya, karena jalan-jalan itu sangat banyak sekali manfaatnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety, bahkan bagi orang yang sehat juga teman-teman ya. Jadi olahraganya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety, rheumatis itu olahraganya jalan kaki aja teman-teman ya, jalan santai, nggak usah lari, nggak usah angkat beban gitu teman-teman ya. Kalian jalan-jalan santai aja. Tetapi kalau misalkan Bang Adim, saya itu masih sering kelayangan, masih sering lemas, gimana nih olahraganya? Untuk saya pribadi dulu teman-temannya, pengalaman saya itu saya tuh cuma bawa kursi keluar teman-teman ya, terus duduk, terus ongkang-ongkang tangan ya, ongkang-ongkang tangan, ongkang-ongkang kaki gitu teman-temannya. Yang penting ada pergerakan gitu teman-temannya. Terus kalau misalkan kalian kelayangannya sudah berkurang, lemasnya sudah berkurang gitu teman-temannya, coba kalian latihan jalan-jalannya di awal-awal itu di luar aja ataupun di pelataran rumah. Kalau misalkan saya juga dulu teman-temannya, itu saya di dalam rumah dulu ya, saya belum berani keluar dulu teman-temannya karena masih sering takut gitu teman-temannya. Saya di dalam rumah gitu teman-temannya. Terus ada lagi keberanian, saya tuh ada penasaran, coba nih latihan di luar, saya di pelataran rumah gitu teman-temannya. Itu yang saya lakukan teman-temannya. Itu jalan-jalan itu sangat bagus teman-temannya. Yang pertama melatih mental kita, melatih fisik kita gitu teman-temannya. Jadi mental juga ada latihannya teman-temannya. Jadi nanti pikiran negatif juga kalau misalkan kita sering jalan-jalan itu terkikis sedikit demi sedikit teman-teman. Karena kalau misalkan teman-teman itu sudah bisa jalan-jalan jauh, apalagi teman-temannya itu penglihatannya teralihkan. Nah kalau misalkan penglihatan teralihkan, pemikiran juga akan teralihkan, terkikis sedikit demi sedikit gitu teman-temannya. Beda dengan kalian kalau hanya diam gitu teman-temannya, hanya murung di dalam rumah, di dalam ruangan, nggak ada aktivitas gitu teman-teman, di dalam kamar, jadi pemandangannya hanya tembok gitu teman-temannya, pintu. Jadi kalau misalkan pemandangannya yang kalian lihat hanya itu aja, ya kalian akan jenuh gitu teman-temannya. Pemikirannya aja pasti pemikirannya cuma tentang sensasi, penyakit, takut gitu teman, penderitaan gitu teman-temannya. Beda lagi kalau misalkan kaliannya usahakan ataupun latihan jalan-jalan gitu teman-temannya. Kalau misalkan udah bisa jalan jauh gitu teman-teman ya, nanti ya misalkan jalan-jalannya itu ke sawah, nanti kalian akan melihat pemandangan hijau. Nah kalau misalkan sudah ada penglihatan pemandangan hijau, nanti ingatan-ingatan ataupun pemikiran-pemikiran tentang sensasi, tentang penyakit itu teralihkan dengan pandangan-pandangan yang membuat mata kita seger gitu teman-temannya. Seperti itu teman-temannya. Jadi pengalaman saya juga dulu seperti itu teman-temannya. Saya itu dulu di awal-awal teman-temannya itu ke perumahan gitu teman-temannya, jalan kaki ya. Dulu awal-awal sih diantar sama anak ya teman-temannya, ditemani sama istri gitu teman-temannya. Itu paling kalau nggak salah 2 minggu atau 3 mingguan gitu teman-temannya. Setiap pagi saya itu selalu diantar sama anak, ditemani sama istri gitu teman-temannya. Kalau nggak 3 mingguan teman-temannya. Terus saya itu merasa ada ada nyali lagi gitu teman-temannya, keberaniannya ada lagi gitu teman-temannya. Nah saya lakukan sendiri nih, coba gitu teman-teman. Dan ternyata ketika baik-baik saja teman-temannya, ya ketika pasti ada sih di awal-awal teman-temannya yang seperti oleng ataupun lemas gitu teman-temannya, ataupun kelayangan. Kalau misalkan ada sensasi seperti itu ya, selama kita sudah makan, sudah minum, nggak akan terjadi apa-apa teman-temannya. Waktu itu saya ketika ada sensasi seperti itu, saya duduk ya teman-teman, saya duduk. Terus saya kan biasanya bawa nasi teman-temannya, dibungkus bahan nasi, terus bawa air minum juga teman-temannya. Pokoknya saya tuh dulu seperti itu teman-temannya. Mau kemana-mana, saya mau jalan-jalan, latihan jalan-jalan gitu teman-temannya. Saya itu bawa nasi ya teman-temannya, dibungkus, terus juga air minum gitu teman-temannya. Kalau misalkan ada lemes, ada kelayangan, itu saya makan teman-temannya. Dimanapun itu teman-temannya, pasti saya duduk, saya makan gitu teman-temannya. Terus kalau misalkan sudah makan jeda gitu teman-temannya, udah membaik lagi, saya jalan lagi gitu teman-temannya. Ataupun biasanya saya itu balik lagi ke rumah gitu teman-temannya. Nah ketika sering melakukan itu teman-temannya, saya setiap hari nyampe cuma sini nih, udah kelayangan lagi. Ini sampai sini nih, hari berikutnya sampai sini tuh nggak ada kelayangan.
tambah lagi jaraknya gitu teman-teman. Nanti di tempat lain lagi ada kelayangan lagi, istirahat lagi, makan lagi, minum lagi gitu teman-teman ya. Metode saya itu seperti itu latihannya teman-teman ya. Jadi saya itu melewati gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu tidak instan teman-teman ya. Saya itu ada latihannya, ada pembiasaannya gitu teman-teman ya. Jadi nggak instan hari ini kita menjalankan metode 3P selama 1 bulan 2 bulan itu membaik, enggak teman-teman ya. Saya itu lumayan lama teman-teman ya. Saya itu sekitar 1 tahunan untuk menerapkan, awal-awal menerapkan metode 3P teman-temannya. Terus untuk saya terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatisnya sekitar 2 tahunan. Jadi saya itu melewati gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu tidak sebentar teman-temannya menurut saya gitu teman-temannya. Tetapi ada juga teman-teman yang ada 5 tahun, ada yang 6 tahun teman-temannya. Mungkin mereka tidak menjalankan metode 3P teman-temannya. Terus apakah bisa membaik, apakah bisa sembuh walaupun tidak menjalankan metode 3P? Mungkin saja bisa membaik dan sembuh teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu bisa sembuh tanpa menerapkan metode 3P itu. Cuman perbedaannya apakah lebih cepat dan lebih lama gitu aja sih teman-teman ya. Jadi pokoknya akan membaik, akan sembuh total. Cuman perbedaannya yang menerapkan metode 3P sepengalaman saya itu lebih cepat dibandingkan yang tidak menjalankan metode 3P gitu teman-teman ya. Oke, pertanyaan berikutnya teman-teman ya. Ini udah kelamaan lagi teman-temannya, HP saya udah nggak kuat. Bang, kenapa siang ngantuk, kepengen tidur tapi kenapa tidak bisa? Untuk siang hari, tidur siang hari alangkah lebih baiknya itu dihindari saja teman-temannya. Kenapa saya menyarankan dihindari? Yang pertama itu bisa mengganggu ke kualitas tidur nanti di malam hari teman-temannya. Alangkah lebih baik tidur di siang hari itu dialihkan saja rasa kantuknya dengan kegiatan, dengan aktivitas yang menyenangkan, yang membahagiakan gitu teman-temannya. Apapun itu teman-temannya, kegiatan apapun itu ya teman-temannya, kalian lakukan aja kegiatan ataupun aktivitas gitu teman-temannya, dibanding kalian tidur teman-temannya. Terus yang kedua, biasanya tidur di siang hari untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ketika bangun ya. Kalau misalkan kalian nggak bisa tidur sih sebenarnya bagus ya, lebih baik dialihkan aja gitu dengan kegiatan. Tetapi yang buat kalian yang bisa tidur di siang hari teman-temannya, biasanya sepengalaman saya itu ketika tidur di siang hari terus ketika bangun itu biasanya ada sensasi. Dan kalau misalkan ada sensasi, ketika pemikiran kita itu tidak bisa berpikir dengan logika, tidak bisa berpikir dengan wajar teman-teman ya, itu sensasinya akan semakin besar ya. Pengalaman saya seperti itu. Saya dulu ketika terkena gangguan asam itu saya tidur siang, terus ketika bangun itu ada keleyengan, terus perutnya nggak nyaman gitu teman-temannya, ulu hati sakit teman-temannya. Karena biasanya ya asam itu ya gimana ya, intinya teman-temannya tidur siang itu nggak bagus untuk orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety teman-temannya. Sepengalaman saya sih seperti itu. Dan kalau misalkan kalian nyaman-nyaman aja, baik-baik aja, ya berarti itu kalian teman-temannya. Tetapi ini pengalaman saya ya nggak nyaman ketika saya tidur di siang hari gitu teman-temannya. Dan kalau waktu itu kan mental saya itu kan masih pemikiran saya itu nggak bisa berpikir logika gitu teman-temannya. Yang namanya juga kena anxiety ya, kecemasan berlebih, ketika ada sensasi ya kelayangan, terus di bagian ulu hatinya sakit, itu berpikirnya kemana-mana. Dan ketika berpikirnya kemana-mana, alhasil ya sensasinya makin besar gitu teman-temannya. Jadi pengalaman saya seperti itu. Dan buat teman-teman, alangkah lebih baiknya hindari saja tidur di siang hari teman-teman ya. Karena kalau misalkan kalian seperti saya ya, kalian akan merasakan sensasinya dan jadi nanti berpengaruh juga ke pemulihannya gitu teman-temannya. Lebih baik kalian alihkan saja rasa kantuknya dengan aktivitas ataupun kegiatan yang menyenangkan gitu aja teman-temannya. Bisa karaokean, bisa nyanyi-nyanyi, bisa apa aja teman-teman. Banyak ya hiburan-hiburan teman-temannya. Ya walaupun nggak ada kesenangan di awal-awal teman-temannya, tapi kalian lakukan aja gitu ya. Nanti juga akan ada di titik dimana kalian akan menemukan kesenangan dan kebahagiaannya gitu. Kalau malam juga nggak bisa tidur, harus minum obat. Nah, jadi metode tidur udah saya buatkan teman-temannya. Kalau misalkan dibahas di sini terlalu panjang ya teman-teman ya. Kalian simak aja video-video saya yang terdahulu metode tidur gitu ya. Bagaimana cara mengendalikan pikiran rasa mau ngapa-ngapain males ya. Mengendalikan pikiran teman-temannya itu tadi ya udah dibahas ya.
kalian harus sering jalan-jalan ya teman-temannya gitu ya teman-temannya. Jadi untuk mengendalikan pemikiran negatif itu yang pertama dilawan dengan pemikiran, yang kedua dengan aktivitas dan kegiatan gitu teman-teman ya. Jadi jangan terlalu sering rebahan, jangan terlalu sering tiduran, jangan terlalu sering ngelamun gitu teman-teman ya. Itu aja sih teman-teman ya. Oke lanjut ya Bang, kalau masih takut berpergian agak jauh dari rumah, apa harus dipaksa, dilatih, atau nunggu berani? Kalau menurut pengalaman saya teman-teman ya, ketika kalian mau berpergian jauh teman-teman ya, berpergian agak jauh lah gitu teman-teman ya, jangan pernah banyak mikir teman-teman ya. Pengalaman saya ketika saya mau berpergian teman-teman ya, itu saya itu banyak mikir teman-teman ya. Ini jangan-jangan nih nanti di tempat ini ataupun di jalan saya itu kelayangan ataupun kambuh, dan ketika kelayangan saya itu nanti pingsan, dan kalau misalkan pingsan nanti saya nggak ada yang nolongin, dan kalau misalkan nggak ada yang nolongin nanti saya mati gitu teman-teman ya. Itu pemikiran saya dulu teman-teman ya. Nah kalau misalkan teman-teman sama dengan saya selalu berpikir tentang hal-hal negatif ketika mau berpergian, hilangkan pemikiran-pemikiran seperti itu teman-teman ya. Selama kalian sudah makan, sudah minum, kalian apapun yang ingin kalian lakukan ya teman-teman, mau jalan-jalan kemana kek gitu, mau pergi kemana kek, kalian pergi aja ya. Selama kalian sudah makan, sudah minum, kalian pergi aja teman-teman ya. Karena kalian itu butuh latihan teman-teman, jadi harus dipaksakan ya. Kalau misalkan hanya ketakutan ya teman-teman ya, paksakan. Dan kalau misalkan kita nggak latihan, nggak memaksakan diri latihan gitu teman-teman ya, mau sampai kapan gitu teman-teman ya. Jadi nggak akan ada pembiasaan, itu rasa berani itu nggak akan muncul kalau misalkan kitanya nggak latihan gitu teman-teman ya. Jadi jangan nunggu apa tadi ya, jangan nunggu keberanian itu. Jadi jangan nunggu keberanian itu hadir ataupun datang ke diri kita. Kita nggak akan pernah berani dan kita nggak akan pernah tahu gitu teman-teman ya, kalau misalkan kitanya nggak latihan, kalau misalkan kitanya nggak memaksakan diri gitu teman-teman. Jadi paksakan aja latihannya, kalian yakin aja nggak akan terjadi apa-apa gitu teman-teman ya. Selama kalian sudah makan, sudah minum, nggak akan terjadi apa-apa. Kalian latihan saja ya. Sepengalaman saya juga seperti itu teman-teman ya. Jadi saya itu latihan gitu teman-teman, mau jalan-jalan ada terlintas nih di pemikiran saya ya, nanti di sana begini, nanti di sana begitu teman-teman. Saya hilangkan pemikiran seperti itu. Saya yakin aja, saya udah makan kok, saya udah minum, saya mau jalan-jalan ke sawah. Nanti di sawah itu saya akan melihat pemandangan yang indah. Nanti saya di sawah akan melakukan ini, melakukan itu teman-teman. Nanti di sawah saya akan rekam nih, saya akan foto-foto nih gitu teman-teman. Nanti pemandangan di sana nih indah nih, saya akan foto-foto di sana, saya rekam di sana gitu teman-teman ya. Saya tuh waktu di kondisi 85% saya tuh udah bikin video teman-teman ya. Sudah bikin video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis, dan itu sering videonya itu di sawah teman-teman ya, di sawah, di kebun. Kalian simak aja coba video-video saya yang terdahulu teman-teman ya. Saya tuh udah banyak sekali teman-teman ya sharing video seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety. Itu di awal-awal saya itu di sawah teman-teman ya. Coba aja lihat video-video saya yang terdahulu teman-teman ya. Itu kondisi saya itu kalau nggak salah di 80-85%an teman-teman ya. Berapa tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah teman-teman ya. Coba kalian kalau penasaran, kalau ingin tahu keadaan saya waktu itu, coba kalian sering scroll aja di akun saya teman-teman ya. Kalian masuk ke bagian lainnya ataupun ke bagian video teman-teman ya, klik aja di bagian lainnya ataupun bagian video gitu teman-teman. Kalian scroll sampai ke bawah banget ya teman-teman ya. Di situ ada video saya yang di awal-awal saya upload video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Itu saya waktu itu di 6 bulan saya menerapkan metode 3P, dan itu pembaikannya seperti itu teman-teman ya. Itu saya di kondisi 80% kalau nggak salah ataupun 75% gitu teman-teman ya. Kalian simak aja video-video saya lakukan latihan-latihannya di situ teman-teman ya, supaya kalian mengerti, supaya kalian paham apa yang saya lakukan untuk melewati gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis gitu. Kalian simak aja teman-teman ya, supaya kaliannya mengerti, supaya kalian bisa membaik juga gitu teman-teman ya. Kalian semoga aja cepat membaik, bisa membantu kalian gitu teman-teman ya. Oke lanjut ya. Nunggu berani, jangan nunggu berani dulu ya. Gak akan ada keberanian kalau misalkan kita nggak ada latihan gitu teman-teman ya. Jadi kalian harus latih, harus bisa paksakan latihan gitu teman-teman ya. Maka kalau misalkan kalian memaksakan terus latihan, nanti
kalian ada keberanian. Kalian nggak akan tahu yang akan terjadi apa, teman-temannya, kalau misalkan kalian nggak ada latihannya gitu, teman-temannya. Keberanian nggak akan datang sendiri gitu, teman-temannya. Kalau misalkan kalian nggak ada latihan, kalian harus semangat gitu, teman-temannya. Pokoknya nggak akan terjadi apa-apa kalau misalkan kalian udah makan, udah minum, udah fix gitu aja. Kalau misalkan kalian di mana-mana, di jalan ataupun di tempatnya takut ini takut itu, kalian bawa perbekalan aja. Saya di awal-awal seperti itu, saya tuh bawa nasi bungkus, bawa air minum gitu teman-teman ya. Itu ya teman-teman, latihan saya seperti itu. Dan apa yang akan terjadi kalau dipaksakan? Nggak akan terjadi apa-apa selama kalian udah makan, udah minum, nggak akan terjadi apa-apa. Itu ya teman-teman ya. Apakah itu pingsan? Oke ya, udah saya jawab ya teman-teman ya. Hanya perasaan yang aneh saja bikin nggak berani. Terima kasih. Gitu ya. Jadi udah dibahas ya kak ya. Semoga bisa membantu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya. Oke, lanjut ya. Oh, udah habis ya. Oke, ini waktunya juga, videonya udah 20 menitan teman-teman ya. Terlalu lama nanti HP saya ngeblank lagi, nggak kuat lagi. Aduh, ini motivator udah nggak, HP-nya udah nggak mumpuni teman-teman ya. HP jadul, maklum ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang nungguin video fullnya, mohon maaf teman-teman ya, karena seperti ini kondisi HP saya nggak kuat teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman ya, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban saya tentang seputaran apa yang kalian tanyakan. Semoga bisa membantu, semoga bisa menjadi patokan, panduan untuk teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, rheumatis. Oke teman-teman ya, saya akhiri videonya. Tetapi sebelum saya akhiri videonya, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, rheumatis, semoga kalian cepat membaik teman-temannya. Semoga cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu teman-temannya. Entah itu emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya, semoga cepat kembali lagi. Semoga hari-hari kalian yang dulu yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi, karena saya yakin kalian sangat merindukan hari-hari kalian yang dulu teman-temannya. Saya juga dulu seperti itu teman-temannya. Dan jangan lupa teman-teman, doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, rheumatis. Oke, saya akhiri teman-teman videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.